Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Irfan. Hari ini kita akan bahas materi usaha dan energi. Kita langsung aja ya. Oke. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah usaha itu sendiri. Usaha itu simbolnya W ya. Nah, usaha itu dalam fisika didefinisikan sebagai gaya yang diberikan selama benda berpindah. Oke. Nah, berarti secara matematis W itu kita tuliskan sama dengan sigma F dikalikan dengan S. Ingat, kalau ada notasi sigma berarti itu adalah jumlah. Nah, di sini sigma F berarti jumlah dari gaya-gaya. Oke, W-nya itu usaha, satuannya J atau Joule, F-nya itu gaya, satuannya N atau Newton, S itu perpindahan, satuannya M atau meter. Nah, di sini usaha juga punya syarat ya. Syaratnya adalah gayanya itu harus sejajar dengan perpindahan benda. Seperti apa sih Kak maksudnya? Oke, sekarang kita perhatikan contoh usaha pada bidang datar. Oke, ini contoh yang pertama. Ada suatu benda, ini benda pada posisi pertama ya. Nah, ini di atas bidang datar yang licin gitu ya. Nah, kemudian dia itu diberi gaya F. Diberi gaya sebesar F ini menghasilkan si benda itu bisa berpindah ke posisi 2, di mana posisi 2 itu adalah sejauh S dari posisi pertama. Maka kita bisa menghitung usahanya sama dengan W sama dengan F kali S. Kenapa F kali S? Karena F di sini sudah sejajar dengan perpindahan. Kemudian, bagaimana sih kalau F-nya itu tidak sejajar dengan perpindahan? Nah, perhatikan contoh yang kedua ini ya. Sebuah benda pada posisi pertama ini ada di bidang datar yang kasar sekarang. Nah, dia diberi gaya. Diberi gayanya itu membentuk sudut theta. Nah, kemudian dia itu punya gaya gesek juga ya karena dia kasar. Oke, nah sekarang kita akan proyeksikan dulu F sin theta dan F cos theta. Kenapa? Karena si benda ini akan kita gerakan ke posisi kedua yang sejajarnya itu bukan sejajar F, tapi harus sejajar dengan F cos theta. Maka kalau di sini ditanyakan usaha oleh F, maka W-nya itu sama dengan F cos theta dikalikan dengan S sebagai perpindahannya. Atau kalau yang ditanyakan usaha oleh F kecil, di sini F kecil berarti gaya gesek, berarti usaha oleh gaya gesek, bisa kita tuliskan W sama dengan min F gesek dikalikan dengan S untuk perpindahannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang energi. Energi itu kita simbolkan E. Energi itu apa sih? Nah, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Di sini yang akan kita bahas ada beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah energi kinetik, yang kedua energi potensial, yang ketiga adalah energi mekanik. Oke, energi kinetik. Ini simbolnya adalah EK ya. Dia adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya atau kecepatannya. Artinya, nanti di persamaannya akan muncul kecepatan atau huruf V ya. Nah, ini dia. Eka sama dengan setengah MV kuadrat. Tahu ya, Eka-nya itu adalah energi kinetik, satuannya Joule, M-nya massa benda, dan V-nya itu kecepatan. Jangan lupa di sini V-nya harus dikuadratkan. Nah, kemudian energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisi atau kedudukannya. Dalam hal ini misalnya ketinggian ya. Nah, persamaannya adalah massa kali gravitasi kali ketinggian atau H. Jadi, EP-nya itu adalah energi potensial satuannya Joule, M-nya adalah massa benda, G-nya percepatan gravitasi, H-nya itu adalah ketinggian. Nah, sedangkan energi mekanik atau EM ini adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik suatu benda. Berarti tinggal tuliskan saja EM-nya sama dengan EP ditambah EK. Seperti itu. Mengerti ya? Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Kenapa sih usaha dan energi itu harus berada dalam satu bab yang sama? Yang pasti mereka itu pasti berhubungan. Nah, sekarang kita akan melihat hubungan usaha dan energi. Oke, nah di sini ada tiga ya. Kita melihat hubungan dari usahanya. Yang pertama, usaha itu sebagai pengaruh gaya selama benda berpindah ya. Tadi udah dibahas yang pertama, berarti rumusnya itu W sama dengan F kali
S. Sedangkan yang kedua baru kita munculkan hubungan. Usaha itu sebagai perubahan energi kinetik. Artinya kita tuliskan W itu sama dengan delta EK atau EK2 dikurangi EK1. 2 itu kondisi akhir, 1 itu kondisi awal. Berarti kalau kita uraikan persamaannya menjadi setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Agar lebih sederhana, ini W sama dengan setengah M kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Oke, adik-adik di sini harus hati-hati ya. Cara menggunakan persamaan ini yaitu dikuadratkan dulu masing-masing baru dikurang. Bukan dikurang kemudian dikuadratkan. Awas jangan terbalik sekali lagi. Ini persamaan yang ini kita gunakan dengan cara V-nya itu kuadratkan dulu masing-masing baru diselisihkan. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah usaha sebagai perubahan energi potensial atau kita tuliskan W sama dengan delta EP atau EP2 dikurangi EP1. Kita uraikan W sama dengan MgH2 dikurangi MgH1. Nah, kalau kita uraikan lagi, W sama dengan M kali G dikali H2 dikurangi H1. Jadi ini diselisihkan. Seperti itu. Mengerti ya? Oke, selanjutnya di sini ada yang dinamakan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kekekalan yang namanya kekal itu berarti tetap. Artinya, di sini jumlah energi potensial dan energi kinetik pada titik gerak benda adalah konstan. Jadi, kalau ada di suatu titik berarti energi potensial tambah energi kinetiknya akan sama dengan energi potensial dan energi kinetik jika dijumlahkan di titik yang lain gitu ya. Nah, jadi gimana persamaannya? Maka energi mekanik itu di posisi 1 akan sama dengan energi mekanik di posisi 2. Kalau kita uraikan, EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Seperti itu ya. Sebagai contoh, di sini misalkan ada bola, ini ada 3 buah posisi 1, 2, dan 3 ya. Nah, dia jatuh bebas misalkan. Jatuh bebas berarti kalau di posisi 1 dia punya ketinggian, tapi kalau jatuh bebas tidak punya kecepatan, bisa kita tuliskan begini. EP1 itu M kali G kali H1, sedangkan EK1-nya sama dengan setengah M V1 kuadrat. Karena jatuh bebas, V-nya 0 berarti EK-nya akan 0, maka EP1 tambah EK1 itu sama dengan EP-nya saja. Tapi EP-nya itu maksimum, yaitu sama dengan EM. Karena apa? Ini sudah hasil penjumlahan EP dan EK. Nah, di posisi kedua gimana? Baik H-nya, ketinggiannya maupun kecepatannya dia nggak ada yang 0. Berarti langsung aja EP2 ditambah EK2 sama dengan EM. Kemudian, kalau di posisi ketiga, kita tahu dia sudah tidak punya ketinggian, tapi kecepatannya maksimum. Berarti di sini MG kali H3-nya sama dengan 0, EK-nya setengah MV3 kuadrat. Maka hasil EP3 tambah EK3-nya sama dengan energi kinetik maksimum. Nah, atau itu sama juga dengan EM-nya. Di posisi 1, 2, dan 3, EM itu akan selalu sama. Itulah yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, adik-adik boleh perhatikan animasi di sini ya untuk melihat beberapa contoh kekekalan energi mekanik. Ini contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama itu benda dikeataskan. Perhatikan ya. Nah, di sini benda dikeataskan, dia itu akan mengalami pengurangan V atau kecepatan. Nah, pas ke bawah dia bertambah kecepatan. Kalau bertambah kecepatan berarti energi kinetiknya membesar, tapi energi potensialnya berkurang. Sekarang kalau misalkan di bandul yang ini, ya kasus bandul itu, dia akan memiliki energi potensial dan kinetik yang saling terus berubah gitu ya. Kalau yang satunya bertambah, maka yang satunya lagi berkurang. Mengikuti posisi yang sedang dia alami seperti itu. Begitu pula kalau di pegas. Nah, ini pegas dikasih bandul ya atau beban, kemudian pada saat kita lepaskan, dia juga sama. Kalau energi potensialnya bertambah, energi kinetiknya berkurang gitu ya. Tapi di sini energi mekaniknya akan selalu tetap begitu ya. Nah, adik-adik cukup jelas ya untuk hukum kekekalan energi mekanik. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai daya. Daya itu simbolnya adalah P. P
P dari power ya. Kita definisikan daya itu sebagai usaha yang dilakukan setiap satu satuan waktu. Sehingga bisa kita tuliskan dalam persamaan matematis itu P sama dengan W per T. Kalau kita sudah tahu bahwa W itu rumusnya ada 3 tadi ya. Nah, kita uraikan satu persatu. Yang pertama, P itu sama dengan F kali S dibagi T. Karena kita tahu S per T itu jarak terhadap waktu adalah kecepatan, maka kita tuliskan juga boleh P itu sama dengan F kali V. Nah, kemudian yang kedua, P itu delta Eka per T. Kita substitusikan persamaan perubahan energi kinetik yaitu setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat per T. Dan yang ketiga, tentu saja P itu sama dengan perubahan energi potensial dibagi T atau Mg kali H2 min H1 dibagi T. Seperti itu. Dengan P itu apa? P itu adalah daya yang satuannya itu W atau watt. Seperti itu. Nah, adik-adik, cukup sekian ya materi mengenai usaha dan energi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.